Halo Movers, balik lagi di 20% Movie. Kali ini Mimin mau bahas sebuah film yang mengisahkan tentang tragedi kapal perang Rusia. Film ini berjudul Kursk, yang dirilis tahun 2018. Film ini diangkat dari kisah nyoto tentang kecelakaan kapal selam Rusia paling tragis yang pernah terjadi, yaitu pada 12 Agustus 2000. Kecelakaan tersebut disebabkan oleh ledakan dahsyat yang membuat kapal jatuh ke dasar laut, di mana menelan korban 118 awak kapal Angkatan Laut Rusia. Jadi, begini cerita lengkapnya guys. Film diawali dengan seorang anak yang sedang dilatih menahan napas di dalam air oleh ayahnya. Anak itu bernama Misha Averin, yang berhasil memecahkan rekor baru dari percobaan sebelumnya. Ayahnya, Mikhail Averin, adalah anggota Angkatan Laut Rusia. Mikhail dan rekan-rekannya sedang memperjuangkan gaji yang belum mereka terima dari kantor pusat. Mikhail kemudian bertemu dengan sahabatnya, Pavel, yang dimana ia berniat akan segera menikah. Sayangnya, calon istri Pavel meminta hajatan yang cukup besar. Ya minimal artisnya Denny Caknan katanya guys. Padahal gaji cuma sebatas UMR, ditambah gaji pun belum cair dari pusat. Solidaritas antar anggota Angkatan Laut yang tinggi, membuat mereka mengadakan iuran untuk membantu Pavel melangsungkan acara pernikahan. Meski begitu, uangnya tetap tidak cukup. Akhirnya, Mikhail rela menggadaikan jam tangan pelaut miliknya demi membantu sahabatnya. Ketika acara pernikahan Pavel, solidaritas Angkatan Laut kembali terlihat. Mereka kompak tidak memakai jam tangan pelaut sebagai tanda solidaritas kepada Mikhail yang telah menggadaikan jam tangannya, lalu mereka semua dangdutan dengan lagu pelaut sebagai simbol solidaritas tanpa batas dan ucapan syukur untuk keluarga baru Pavel. Keesokan harinya mereka kembali berkumpul di dermaga karena harus kembali pergi melaut. Setelah semua berkumpul, kapal selam Kursk bersiap untuk berlayar. Mikhail, yang merupakan kepala unit, meminta laporan hasil cek unit kapal agar semuanya terjamin aman. Kapal selam besar itu akhirnya siap memulai perjalanan, dalam tujuan mengikuti latihan gabungan dengan 30 kapal perang Rusia lainnya di Laut Barents. Kapal selam Kursk digadang-gadang akan menjadi tolak ukur dalam latihan gabungan tersebut. Hal itu sebagai salah satu kapal selam kebanggaan Rusia di hadapan dunia, di mana latihan itu dipimpin langsung oleh Laksamana Gruzinski. Sementara itu, Angkatan Laut Inggris juga memantau latihan gabungan tersebut. Komandan mereka, David Russell, cukup mengenal Laksamana Gruzinski. Hanya saja mereka terpisah oleh perang dingin yang terjadi antara kedua negara. Di dalam kapal selam Kursk, semua torpedo dipantau dengan teliti, karena resiko yang sangat tinggi. Pavel dan Anton, yang sedang melakukan cek di ruang torpedo, mendapati kondisi abnormal suhu torpedo. Kapten Silov memberikan arahan kepada krunya, perihal pelatihan yang akan mereka lakukan bersama, yaitu uji penembakan rudal dan peluncuran torpedo. Meskipun ono peningkatan suhu karo torpedo, Kapten Silov tetap memutuskan untuk meluncurkannya selepas mereka sampai di tempat latihan bersama. Namun, suhu torpedo itu terus meningkat drastis, dan Pavel semakin khawatir. Yo bener wae, torpedo itu pun meledak, membuat kapal selam jatuh ke dasar laut. Para kru kapal belum sepenuhnya menyadari perihal adanya ledakan tersebut. Mikhail segera memerintahkan penutupan pintu kedap air dan menghubungi awak kapal sing ono di ruang torpedo. Sayangnya, ra ono jawaban. Ledakan kedua yang lebih dahsyat pun terjadi. Hal ini menyapu bersih sebagian besar kru kapal dan merusak bagian penting kapal. Mikhail kemudian menyuruh semua kru yang selamat untuk pergi ke ruang lain yang terletak di buritan. Dia menyisir ruangan untuk memastikan ra ono kru sing kejebak reruntuhan, dan mengarahkan yang selamat. Di ruangan itu, 13 kru yang selamat berencana untuk berenang menuju ruang Palka. Sebelum mereka pergi, Mikhail memerintahkan kru untuk membawa kabeh dokumen penting sing iso digowo. Mikhail berusaha mengirimkan sinyal bantuan SOS dengan mengetuk badan kapal 4 kali tiap jam. Di sisi lain, Inggris sadar bahwa kapal selam Rusia jatuh ke dasar laut. Lalu mencoba menghubungi Angkatan Laut Rusia di bawah komando Laksamana Gruzinski, namun ra ono respon. Laksamana Gruzinski baru menyadari kecelakaan tersebut setelah belasan jam berlalu. Di dalam kapal selam Kursk, kondisi semakin parah.
Air laut yang dingin mulai masuk, oksigen pun semakin berkurang, dan reaktor nuklir yang mati membuat mereka sulit menghidupkan alat pengolahan udara. Mereka harus menghidupkan generator oksigen, namun pemantiknya ono nang ruang ngarep yang sudah penuh dengan air. Mikhail dan Sasha kemudian memutuskan pergi untuk menyelam ke ruang depan demi mengambil pemantik tersebut. Akhirnya, mereka berdua berhasil kembali ke buritan, namun dengan kondisi Sasha tak sadarkan diri. Lalu segera mereka menghidupkan generator dan akhirnya mendapatkan pasokan oksigen kembali. Di sisi lain, tim penyelamat Rusia sedang berusaha mengirimkan kapsul penyelamat. Namun, meski kapsul penyelamat berhasil dihubungkan ke badan kapal Kursk, kendala lain mulai muncul. Baterai kapal penyelamat habis, dan mereka harus kembali ke permukaan untuk mengisi ulang. Kru menyadari bahwa bantuan kembali naik ke permukaan dan tidak menyelamatkan mereka. Hal itu membuat semua kru marah dan meluapkan emosinya dengan memukul badan kapal. Mikhail berusaha menenangkan mereka, dan meyakinkan yang lain bahwa penyelamat pasti kembali lagi. Setibanya di permukaan, ternyata terjadi abnormal dengan kapsul penyelamat. Yo wajarlah guys, kapal wes tua isih dikon nyemplung wae. Mirisnya, kapal yang harusnya membantu penyelamatan, sepertinya lebih butuh bantuan untuk diperbaiki. Setelah diperbaiki pun, masih perlu membutuhkan waktu 12 jam untuk mengisi ulang baterai. Semua prajurit pun mulai putus asa karena bantuan tidak kunjung datang. Salah satu kru mulai membangun canda untuk mencairkan kondisi. Namun, beberapa waktu kemudian, di permukaan, Angkatan Laut Inggris menawarkan bantuan kepada Rusia, namun pihak Rusia masih gengsi menerima bantuan tersebut, dengan alasan masih mampu dan pertimbangan rahasia militer. Akhirnya, setelah kondisi semakin memburuk, Rusia ujung-ujungnya meminta bantuan dari Inggris juga. Simbah so keras guys, ujung-ujungnya lembek. Salah satu kru kapal bernama Oleg, mencoba menyemangati teman-temannya dengan berpura-pura melakukan aktivitas normal, layaknya seperti sarapan bersama. Meskipun mereka tahu si Oleg sering tantrum, mereka tetap menanggapi si Oleg, karena berpikir bahwa mungkin itu adalah terakhir kalinya mereka makan bersama. Namun, beberapa saat kemudian, terjadi lagi ledakan di dalam kapal karena kurang hati-hati saat penggantian oksigen. Akhirnya sisa oksigen terbuang sia-sia. Karena kehabisan oksigen, lambat laun semua kru yang tersisa akhirnya tidur nyenyak dan tidak bangun lagi. Mereka pun akhirnya tenggelam karena air yang terus masuk ke dalam. Film berakhir dengan adegan di gereja, di mana anak Mikhail memandangi ayahnya yang gugur sebagai pahlawan bangsa. Sebuah surat terakhir dari Mikhail yang ditemukan di badannya. Surat itu pun dibaca oleh sang istri di depan gereja. Anak Mikhail menatap tajam Laksamana Gruzinski, yang terlalu gengsi untuk menerima bantuan negara lain. Di mana dia menyaksikan sendiri setiap detik terbuang sia-sia oleh rasa gengsi. Di akhir cerita, film menampilkan data bahwa seluruh kru kapal selam Kursk meninggalkan 71 anak. Foto kapal selam yang rusak juga ditampilkan sebelum film akhirnya berakhir. Pesan moral dari film ini mengingatkan kita akan pentingnya solidaritas antar sesama dan bagaimana gengsi sesaat berakhir penyesalan seumur hidup. Sekian yuk guys, jangan lupa nonton film Kursk secara langsung. Sampai ketemu lagi di video lainnya yuk guys.